Kamu tahu hubungan ini membuat kamu hancur, tapi kenapa kamu masih bertahan? Jangan-jangan kamu sudah terbiasa disakiti. Pertanyaan ini mungkin langsung menyentuh hati kamu yang lagi menonton video ini. Hari ini kita akan bahas kenapa banyak orang, termasuk mungkin kamu, susah untuk keluar dari hubungan yang sebenarnya sudah merusak. Banyak orang yang bilang, kalau sudah tahu toksik, tinggal pergi saja. Tapi kalau kamu pernah ada di posisi itu, kamu tahu kan tidak semudah itu. Dalam video ini, kamu akan menemukan 7 alasan kenapa banyak orang susah keluar dari hubungan toksik. Dan kalau kamu nonton sampai akhir, kamu bisa mulai lihat hubungan kamu dari sudut pandang yang berbeda. Video ini buat kamu yang merasa terjebak, bingung, atau bahkan masih meyakinkan diri sendiri kalau hubunganmu masih bisa diperbaiki. Jadi simak sampai habis, karena di akhir video ada sesuatu yang perlu kamu dengar. Jika kamu pernah merasakan hal ini, tekan like sebagai tanda kamu peduli dengan kesehatan hubunganmu. Subscribe untuk konten tentang hubungan sehat, dan tulis di kolom komentar apa alasan yang membuat orang susah untuk keluar dari hubungan toksik. Mari kita diskusikan bersama, dan kita saling support dalam menuju hubungan yang lebih sehat. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Alasan pertama, cinta bercampur trauma bonding. Apakah kamu pernah merasa paling dicintai justru setelah pertengkaran besar? Ini namanya trauma bonding. Pasangan yang toksik itu pintar dalam menciptakan siklus. Dia menyakiti kamu, terus tiba-tiba jadi romantis dan penuh perhatian. Otak kamu jadi bingung dan berpikir dia pasti sudah berubah. Padahal ini cuma permainan psikologis, seperti halnya mesin slot di kasino. Sesekali dikasih jackpot kecil, biar kamu terus bermain. Sebenarnya kamu tidak jatuh cinta sama orangnya, tapi sama dopamin yang dikasih sesekali. Alasan kedua, kamu takut mulai dari nol lagi. Sudah investasi perasaan sekian lama, masa mau dibuang? Apakah kamu familiar sama kalimat ini? Ini yang namanya sunk cost fallacy. Kamu bertahan bukan karena hubungannya bagus, tapi karena takut rugi waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan. Bayangin kamu lagi nonton film yang membosankan selama 1 jam, tapi kamu tetap nonton sampai habis karena sudah terlanjur beli tiket. Padahal 30 menit terakhir, hidupmu bisa dipakai buat hal yang lebih berguna. Di dalam hubungan juga sama, masa lalu adalah biaya yang sudah tidak bisa balik. Yang penting adalah, apakah masa depanmu akan lebih baik dengan orang ini? Alasan ketiga, manipulasi yang halus tapi mematikan. Kamu terlalu sensitif, aku cuma bercanda. Masa tidak bisa bedain, siapa lagi yang mau sama kamu selain aku? Seorang manipulator profesional tidak akan memukul kamu di hari pertama kenal. Mereka akan mengikis kepercayaan dirimu perlahan-lahan, sampai kamu percaya kalau kamu memang tidak layak dicintai dengan baik. Analoginya seperti kayak memasak kodok. Kalau airnya langsung panas, kodok akan loncat. Tapi kalau dipanasin pelan-pelan, kodok tidak sadar kalau dia lagi direbus. Jangan sampai kamu mengalami hal ini. Alasan keempat, ketergantungan emosional yang sudah mengakar. Coba jujur sama diri sendiri, kapan terakhir kali kamu merasa bahagia tanpa harus validasi dari dia? Hubungan yang sehat itu seperti 2 lingkaran yang saling bersinggungan, masing-masing punya identitas sendiri. Tapi hubungan beracun itu seperti 1 lingkaran yang dimakan lingkaran lain. Kamu lupa siapa diri kamu sebelum kenal dia, hobi-hobimu hilang, teman-temanmu menjauh, dan sekarang dia jadi satu-satunya sumber kebahagiaan kamu. Tapi ingat, orang yang benar-benar mencintai kamu tidak akan pernah membuat kamu kehilangan diri sendiri. Kalau sampai di sini, kamu masih merasa tersentil, tetap nonton sampai akhir. Karena kamu akan mendapatkan sesuatu yang bisa jadi turning point hidup kamu. Mari kita lanjut. Alasan kelima, harapan palsu dan janji-janji kosong. Aku berjanji akan berubah. Ini terakhir kalinya. Kamu kan tahu aku lagi stres. Berapa kali kamu dengar kalimat-kalimat ini? Dan berapa kali kamu percaya? Orang yang toksik itu ahli memberikan harapan dalam dosis yang pas. Cukup untuk membuat kamu bertahan, tapi tidak pernah cukup untuk benar-benar berubah. Mereka tahu timing yang tepat. Kapan harus minta maaf, kapan harus beli bunga, kapan harus bilang sayang. Bukan karena mereka berubah, tapi karena mereka takut kehilangan mainan mereka, yaitu kamu. Alasan keenam, rasa malu dan gengsi. Nanti orang-orang bilang aku tidak bisa jaga hubungan. Teman-teman sudah terlanjur suka sama dia. Keluargaku sudah anggap dia bagian dari keluarga. Dengar ini, hidup ini milikmu, bukan milik orang lain. Orang yang benar-benar sayang sama kamu akan support keputusan terbaik buat kamu. Tidak akan memaksa kamu bertahan di hubungan yang menyakitkan.
Dan kalau ada orang yang menghina kamu karena pilih keluar dari hubungan yang merusak, mungkin mereka juga tidak layak dalam hidupmu. Alasan ketujuh, ketakutan akan kesepian. Ini yang paling dalam, kamu takut sendirian. Tapi coba dipikir lagi, apakah kamu benar-benar tidak sendirian sekarang? Atau justru kamu merasa lebih kesepian meski ada orang di sebelahmu? Kesepian yang paling menyakitkan itu bukan saat kamu sendirian, tapi saat kamu bersama orang yang salah. Dan ingat, sendirian itu tidak sama dengan kesepian. Kesendirian adalah waktu kamu belajar mencintai diri sendiri. Keluar dari hubungan toksik itu susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Yang perlu kamu ingat adalah, kamu layak dicintai dengan cara yang baik. Kamu layak bersama orang yang mendukung mimpi-mimpimu, bukan yang menghancurkannya. Kamu layak bahagia, tanpa harus jalan di atas kulit telur setiap hari. Keputusan ada di tanganmu, tapi jangan ambil keputusan itu sendirian. Ceritakan ke orang yang kamu percaya, minta bantuan profesional kalau perlu, dan yang paling penting, mulai belajar mencintai diri sendiri. Kalau video ini membantu kamu melihat situasi dengan lebih jernih, jangan lupa like dan subscribe. Share juga ke teman yang mungkin membutuhkan, karena siapa tahu, kamu bisa jadi alasan seseorang untuk akhirnya memilih kebahagiaannya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira.